Banjir dan longsor melanda tanah Sumatera. Lebih dari 600 jiwa meninggal akibat tragedi itu. Banjir besar dan tanah longsor itu memporak-porandakan daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ada beberapa penyakit rentan yang muncul setelah bencana banjir. Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan, beberapa penyakit itu antara lain diare, leptospirosis, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ada pula risiko memburuknya penyakit kronis akibat penurunan daya tahan tubuh hingga penyakit kulit. Kondisi ini membutuhkan kewaspadaan dan antisipasi sejak dini dari masyarakat. Salah satu penyakit pasca banjir yang patut mendapat perhatian khusus adalah leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini dapat menyerang manusia maupun hewan dan sering muncul setelah banjir, genangan air kotor, atau lingkungan yang banyak tikus. Bakteri ini biasanya hidup di air kencing hewan terinfeksi, terutama tikus. Itulah mengapa penyakit ini sering disebut penyakit kencing tikus. Bagaimana leptospirosis menular? Manusia dapat tertular ketika kulit terluka terkena air banjir atau genangan, berjalan di air kotor tanpa alas kaki, menyentuh tanah atau lumpur yang tercemar, memegang makanan atau barang yang terkena urin tikus, jarang mencuci tangan setelah kontak lingkungan kotor. Bakteri masuk melalui luka kecil, kulit lecet, selaput mata, hidung, dan mulut. Gejala leptospirosis. Gejalanya mirip flu atau DBD sehingga sering disalahpahami. Biasanya muncul 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Gejala ringan seperti demam mendadak, sakit kepala hebat, nyeri otot terutama betis dan pinggang, mual dan muntah, mata merah, kelelahan. Gejala berat bisa fatal, kulit dan mata menguning atau ikterus, gagal ginjal, perdarahan, sesak napas, penurunan kesadaran, batuk darah, urin berkurang. Kondisi berat ini dikenal sebagai Weil's disease dan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Siapa yang paling berisiko? Orang yang sering kontak banjir, pekerja selokan atau pembersih sampah, petani, pemulung, orang yang tinggal di area banyak tikus, anak-anak yang bermain air saat hujan. Bagaimana cara mengobatinya? Leptospirosis harus segera diobati dengan antibiotik, biasanya doxycycline, penicillin, ceftriaxone. Jika sudah berat, pasien membutuhkan rawat inap, cairan infus, dialisis atau cuci darah bila ginjal rusak, pemantauan intensif. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang sembuh. Cara mencegah leptospirosis: hindari bermain atau berjalan di air banjir. Gunakan sepatu boot saat bekerja di tempat kotor. Cuci kaki dan tangan setelah kontak dengan air genangan. Pastikan rumah bersih dan bebas tikus. Simpan makanan dalam wadah tertutup. Jangan biarkan luka terbuka terkena air kotor. Gunakan sarung tangan saat membersihkan got.